Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Junia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi info kembali tentang gagal bayar pinjaman online legal. Kali ini saya mau membahas tentang DC lapangan daripada aplikasi Akulaku, Indodana, dan Kredivo. Jadi malam hari ini saya fokus membahas DC lapangan ketiga aplikasi tersebut. Sebelum video saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Ini saya mau bahas untuk resiko terberat gagal bayar Akulaku terlebih dahulu, teman-teman. Jadi untuk Akulaku saat ini memang penagihannya masih tetap sama untuk di tahun-tahun kemarin. Tahun 2024 DC lapangannya masih sama, masih belum berhenti, tetap merata teman-teman. Jadi walaupun kemarin sempat diberhentikan atau dibekukan oleh OJK, sekarang ini kayaknya sudah beroperasi kembali dan bisa digunakan kembali teman-teman untuk payletternya dan pinjamannya. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar Akulaku, untuk resiko terberatnya mungkin teman-teman yang menjadi kekhawatiran yaitu DC lapangan. Saat ini DC lapangan Akulaku merata. Tapi satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi, kalau penagihannya kasar, tidak mengikuti aturan, udah nggak usah dibayar, stop bayar sekalian. Karena malam hari ini tadi saya habis baca media konsumen teman-teman. Tapi nanti dulu saya belum bahas tentang media konsumen ini yang saya baca tadi. Tapi ini saya fokus bahas di Akulaku. Jadi resiko terberat gagal bayar Akulaku ini resikonya DC lapangan kalau menurut saya yang paling berat. Kalau bunga dendanya seperti pinjol legal lainnya, di 100% pinjaman pokok pasti berhenti. Untuk ancaman lewat online ya tentu saja mungkin kayak pinjol yang lain juga sama. Jadi untuk ancaman-ancaman lewat WhatsApp, telepon itu udah wajar teman-teman. Terus satu pertanyaan kemarin teman kita nanya, "Kak, sebenarnya Akulaku ini sadap kontak kita ndak ya?" Tapi kebanyakan iya loh. Coba perhatiin teman-teman. Kita nggak pernah mengizinkan Akulaku itu izin aplikasi ini ke kontak ya. Tapi tahu-tahu terkadang kita pas waktu ngeklik barang atau apa, ini pindah sendiri loh teman-teman. Boleh teman-teman cek. Jadi kalau teman-teman masih ada aplikasinya, cek izin aplikasinya. Jangan-jangan itu diizinkan untuk ke kontak. Jadi kalau memang yang sudah terlanjur ya langsung matikan saja. Tapi kalau yang baru mau download ya berhati-hati, kalau udah minta izin kontak ya udah nggak usah di-download, nggak usah kita pakai aplikasinya, karena itu bakalan senjata buat nanti kalau seandainya kita gagal bayar pasti disebarluaskan gitu loh teman-teman. Sekarang ini pinjol legal sama ilegal sama aja penagihannya, nggak jauh beda. Ini untuk Akulaku. Nah yang kedua saya bahas di aplikasi Indodana. Kak, kakak ini kok ngomong Indodana Akulaku tentang DC lapangan, karena sepengalaman saya juga sudah sering didatangi DC-DC mereka ini, DC-DC aplikasi tersebut. Dan untuk penagihan daripada DC itu ke rumah saya, ya alhamdulillah biasa aja teman-teman. Nggak kasar, nggak seperti, pokoknya malah ada solusinya lah. Karena saya nggak mampu bayar dan saya cicil bayar pokoknya saja. Untuk di Indodana, ini resiko terberatnya sama aja kayak Akulaku tadi, penagihan DC lapangannya memang sekarang ini kan sudah merata kayak Akulaku. Dan tadi tadi itu saya habis baca media konsumen teman-teman. Untuk penagihan Indodana ini ada yang ditagih kasar sekali didatangi, padahal beliau ini sedang sakit, terus beliau ini sudah
cuti kerja atau gimana ya. Jadi tapi untuk penagihannya tetap didatangi ke rumah, malah kasar, bahasanya kasar, sampai kontak-kontak yang tidak dijadikan kontak darurat juga dihubungi. Nah, ini nih yang bisa kita garis bawahi teman-teman. Kalau sudah kayak begini, sudah tidak mengikuti aturan, mereka nagihnya kasar, mempermalukan kita di media sosial atau di mana aja lah teman-teman, maksudnya mempermalukan kita, nggak tahu tentang apa WhatsApp mereka, telepon atau gimana, menghubungi kontak-kontak yang di luar kontak darurat, sudah stop, bayar aja, nggak usah dibayar, nggak perlu kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen urusan selesai, tapi kalau mereka itu udah melanggar aturan, teman-teman walaupun punya duit dah berhenti aja, nggak usah dibayar. Itu kalau menurut saya. Tapi untuk tagihan di Indodana ini memang cepat sekali teman-teman. Saya aja untuk di aplikasi Indodana saya pakai paylater dulu, ini tinggal apa ya, pokoknya selesai, bunga dendanya itu jadi pokok kembali. Makanya saya males sekarang mau bayar, mau cicil itu males teman-teman, karena bunga dendanya jadiin pokok lagi gitu, jadi angsuran pertama kedua gitu. Nah, ini buat pelajaran buat kita semua. Kalau didatangi DC, ini hanya sharing teman-teman, karena saya sendiri sudah sering didatangi DC Indodana, akhirnya mereka nyerah sendiri. Indodana, aku laku itu sering sekali ke rumah dan saya nggak bayar. Walaupun mereka datang sehari 2-3 kali, saya nggak bayar. Intinya saya cuma ngomong kalau nanti ada rezeki lebih baru saya bayar, itu pun lewat aplikasi. Tidak dengan menyediakan uang cash diambil sama DC lapangan, itu tidak. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar Aku Laku, Indodana, kalau penagihannya udah di luar jalur, udah menyalahi aturan, dengan bahasa kasar kita dipermalukan, udah nggak usah dibayar sekalian. Itu menurut saya. Dan ini kita sharing aja teman-teman. Apalagi awas buat teman-teman yang saat ini baru mulai gagal bayar, hati-hati. Jangan pernah kita gadaikan aset kita demi membayar pinjol teman-teman. Karena apa? Saya sudah ngalami murat-marit semua teman-teman. Jadi saya ini saking takutnya waktu awal-awal dulu, saya sampai gadein itu, habislah aset buat bayar pinjol, ternyata tidak akan habis. Jadi tetap aja kita malah numpuk, malah gali lubang tutup lubang, akhirnya terjerat. Lama kelamaan nyerah juga. Jadi nggak usah dibayar kalau memang belum ada dana lebih. Untuk yang terakhir, yaitu kita bahas tentang aplikasi Kredivo. Kredivo ini juga sama, ini untuk DC lapangannya juga sudah merata teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar ketiga aplikasi ini, mungkin yang teman-teman takutkan hanya DC lapangan. Masalah slik, masuk, dan sebagainya mungkin teman-teman sudah tidak menghiraukan lagi ya teman-teman. Jadi nggak usah mau merah, mau kuning, mau hijau juga nggak jadi pikiran buat kita semua, yang menjadi pikiran, yang menjadi beban terlalu berat, karena kita itu sering memikirkan DC lapangan yang mau berkunjung ke rumah. Apalagi yang saat ini sedang gagal bayar, kita punya beban dipinjol, keluarga ndak tahu, itu menjadi beban pikiran kita semua. Kayak begini, malam nggak bisa tidur, siang itu mau kerja males, itu yang saya rasakan dulu. Tapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, karena kita sudah nyerah, dah aset sudah nggak ada yang dijual, akhirnya kita nyerah juga. Apa yang saya lakukan? Saya berhenti membayar, mencicil juga berhenti teman-teman. Saya sudah terima resiko apapun, resiko terberat daripada gagal bayar pinjol ini, saya sudah siap. Mau datang, mau dimaki, saya sudah siap. Akhirnya mereka nyerah sendiri teman-teman. Sekarang sepi, saya sudah 1 tahun lebih, mereka sudah nggak menghubungi, bahkan nggak ada WA, nggak ada telepon.
berkunjung juga tidak. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal bayar pinjaman online legal maupun ilegal, sudah nggak usah banyak pikiran. Nanti kalau kita ada dana lebih, rezeki lebih, baru kita bayarkan. Mungkin hanya ini ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.